لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Qala jama'atun min ashabina la yajuzu ay yazida ala tashahhudaini wa la yajuzu ay yakuna baina tashahhudil awwali watsani aksaru min rak'ataini. Qala berkata jama'atun sekelompok min ashabina dari ashab kami. Qala berkata jama'atun satu kelompok min ashabina dari ashab kami. La yajuzu tidak boleh ayyazida ia menambah ala tasyahudaini atas dua tasyahud. La yajuzu tidak boleh ayyazida ia menambah ala tasyahudaini atas dua tasyahud. Wala yajuzu dan tidak boleh ayyakuna ada baina tasyahudil awwali antara tasyahud awal baina tasyahudil awwali antara tasyahud awal wasani dan tasyahud kedua aksaru lebih banyak min rak'ataini dari dua rakaat. Aksaru lebih banyak min rak'ataini dari dua rakaat. Wa yajuzu dan boleh ayyakuna ada bainahuma antara keduanya. Wa yajuzu dan boleh ayyakuna ada bainahuma antara keduanya rak'atun satu rakaat. Rak'atun wahidatun satu rakaat. Rak'atun wahidatun satu rakaat. Baik, setelahnya kemarin kita telah membahas tentang tasyahud di dalam sholat. Kemarin dikatakan bahwasanya tasyahud jumlahnya di dalam sholat itu ada yang satu kali tasyahud seperti pada sholat subuh atau sholat sunat yang 2 rakaat. Ada juga tasyahud yang jumlahnya 2 seperti pada sholat maghrib, pada sholat isya, pada sholat az-zuhur, pada sholat asar, atau pada sholat yang berjumlah 3 dan 4 rakaat. Namun dalam kondisi tertentu tasyahud ini bisa menjadi 3 kali, ya, atau bahkan tasyahud dalam satu kali sholat bisa mencapai 4 kali. Seperti gambarannya adalah orang yang masbuk pada sholat maghrib itu bisa sampai 4 kali tasyahud dalam satu kali sholat maghrib. Nah, kemudian kemarin juga dikatakan bahwasanya kalau sholatnya sholat sunat, ya, kalau dia niat sholatnya lebih dari 4 rakaat seperti 100 rakaat, maka yang terpilih adalah membatasi hanya dengan 2 tasyahud saja. Jadi maksimal hanya 2 tasyahud dalam satu kali salam. Artinya dia tidak boleh melebihi 2 tasyahud dalam satu salam, ya. Sehingga ia sholat 2 rakaat lalu tasyahud, lalu 2 rakaat lagi tasyahud, setelah itu salam. Jadi tidak boleh lebih dari 2 kali tasyahud dalam satu kali sholat. Artinya setiap 2 kali tasyahud dipisah dengan salam kalau itu rakaatnya lebih dari 4. Nah, sekelompok ulama dari ashab kami, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak boleh hukumnya menambah atas 2 kali tasyahud. Tadi kan maksimal dalam satu kali sholat, sekali salam itu adalah 2 kali tasyahud. Sehingga tidak boleh kalau sholatnya meskipun banyak itu dalam satu kali salam lebih dari 2 kali tasyahud. Juga tidak boleh antara tasyahud awal dan tasyahud tsani lebih dari
2 rakaat. Jadi lamun misalkan salatna teh 4 rakaat, maka antara tasyahud awal jeung tasyahud tsani tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Sehingga lamun tasyahud awal lalu naik ke tasyahud anu kedua teh lewat teh 3 rakaat itu gak boleh. Maksimal hanya 2 rakaat. Jarak antara tasyahud awal dan tasyahud yang kedua. Boleh hukumnya di antara keduanya 1 rakaat saja. Seperti pada sholat maghrib kan. Sholat maghrib kan tasyahud awal, rakaat berikutnya langsung tasyahud tsani, tasyahud akhir. Adapun lebih dari 2 itu gak boleh ya. Jadi minimal jaraknya 1 rakaat antara tasyahud awal dengan tasyahud kedua, maksimal adalah 2 rakaat antara tasyahud pertama dengan tasyahud yang kedua. Sehingga bagaimana kalau lebih? Misalkan antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua teh 3 rakaat, kumaha tah? Fa in zada, sehingga jika ia menambah. Fa in zada, sehingga jika ia menambah ala tasyahudaini, atas 2 tasyahud. Umalamun tasyahud teh leuwih ti 2. Au kana, atau ada bainahuma, antara keduanya. Au kana, atau ada bainahuma, antara keduanya, aksaru, lebih banyak. Aksaru, lebih banyak, min rakaataini, dari 2 rakaat. Min rakaataini, dari 2 rakaat, batalat, maka batal sholatuhu, sholatnya. Batalat, maka batal sholatuhu, sholatnya. Sehingga tadi dikatakan tidak boleh dalam 1 kali salam lebih dari 2 tasyahud, dan tidak boleh jarak antara tasyahud awal dengan tasyahud kedua lebih dari 2 rakaat. Sehingga kalau dalam 1 sholat lebih dari 2 tasyahud, atau jarak antara 2 tasyahud lebih dari 2 rakaat, maka sholatnya batal ya, sholatnya batal. Jadi dalam sholat tasyahud itu maksimal 2 kali, jarak antara tasyahud maksimal adalah 2 rakaat gitu. Boleh 1? Boleh, silahkan. Waqala, dan berkata akharuna, ulama yang lain. Waqala, dan berkata akharuna, ulama yang lain, ya juzu, boleh, ayatasyahada, ia bertasyahud. Ya juzu, boleh, ayatasyahada, ia bertasyahud, fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat. Fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat. Wal asahu, dan pendapat yang paling sahih. Wal asahu, dan pendapat yang paling sahih, jawazuhu, bolehnya tasyahud. Jawazuhu, bolehnya tasyahud, fi kulli rakataini, pada setiap 2 rakaat. Fi kulli rakataini, pada setiap 2 rakaat. La fi kulli rakaatin, tidak pada setiap rakaat. La fi kulli rakaatin, tidak pada setiap 1 rakaat. Wallahu a'lam. Nah, ada juga pendapat yang memperbolehkan tasyahud itu hanya 1 rakaat saja. Jadi 1 rakaat tasyahud, 1 rakaat tasyahud. Sehingga lamun 2 rakaat teh tasyahudna 2 ieu mah. Nah, ada yang memperbolehkan. Namun menurut pendapat yang paling sahih, bolehnya itu dalam apa tadi? Setiap 2 rakaat itu tasyahud, tidak pada setiap rakaat. Jadi lamun naik tasyahud apa tadi? Bolehnya hanya 2 saja. Jadi 2 rakaat teme tasyahud. 2 rakaat teme tasyahud. Tidak boleh lebih dari 3. Adapun 1, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan juga tidak boleh. Pendapat yang paling sahih itu boleh untuk setiap 2 rakaat. Wa'lam, dan ketahuilah anna tasyahudal akhira. Lalu hukum tasyahud awal atau tasyahud akhir itu apakah sama? Lantas apa hukumnya? Ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna tasyahudal akhira, bahwasanya tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu yang mana? Tasyahud yang setelahnya adalah salam, namanya tasyahud akhir. Lamun tasyahud awal, tasyahud anu setelahnya adalah berdiri untuk rakaat selanjutnya. Tasyahud awal sareng tasyahud akhir.
Anna tasyahudal akhira, bahwasanya tasyahud akhir wajibun adalah wajib inda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa aksaril ulama dan mayoritas ulama, wa aksaril ulama dan mayoritas ulama, wa sunnatun dan sunnat inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, wa sunnatun dan sunnat inda Abi Hanifah, menurut Imam Abi Hanifah, wa Malikin dan Imam Malik. Ada perbedaan pendapat hukum dalam tasyahud akhir. Setidaknya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, berarti lamun wajib, lamun tadi dikerjakan salatna teu sah. Ya. Satah nyata Imam Asy-Syafi'i sareng Imam Ahmad bin Hambal menyatakan tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Dalam salat statusnya adalah rukun, sehingga lamun teu dikerjakeun teu sah salatna. Ada juga pendapat lain yang mengatakan tasyahud akhir itu hukumnya adalah sunat, sebagaimana dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, itu hukumnya sunat katanya. Sehingga lamun tadi kerjakan ge sah-sah wae. Eta tasyahud akhir. Bagaimana kalau tasyahud awal? Wa amma tasyahudul awwalu, dan adapun tasyahud awal wa amma tasyahudul awwalu, dan adapun tasyahud awal, basunnatun maka sunat. Basunnatun adalah sunat inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, wa Malikin dan Imam Malik, wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah, wal aksarin dan mayoritas ulama. Wal aksarin dan mayoritas ulama, wal aksarina dan mayoritas ulama. Wa wajibun dan wajib inda Ahmad, menurut Imam Ahmad. Wa wajibun dan wajib inda Ahmad, menurut Imam Ahmad. Ayo nama tasyahud awal, bagaimanakah hukumnya? Juga ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan sunat, seperti pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama yang lain. Ada juga yang mengatakan tasyahud awal itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, orang malamun menggunakan madhab Syafi'i, maka hukumnya teh tasyahud awal adalah sunat, bahkan sunatnya sunat awan, sunat abad. Lalu tasyahud akhir adalah wajib alias rukun gitu. Falau tarokahu, sehingga jika ia meninggalkannya, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, sehingga lamun ninggalkeun tasyahud awal cek Imam Syafi'i kumaha? Sohat salatuhu, sohat maka sah salatuhu, salatnya sah salatna. Walakin akan tetapi yasjudu, ia sujud lisahwi karena lupa. Walakin tetapi yasjudu, ia sujud lisahwi karena lupa. Nah, sehingga karena tasyahud awal dalam madhab Syafi'i adalah sunat, dan sunatnya sunat Ahmad, sehingga kalau ditinggalkan pun sholatnya tetap sah. Mangkirun teh tasyahud awal, ya, maka sholatnya tetap sah. Ya, terus sholatnya sah. Hanya saja nanti disunahkan untuk sujud sahwi karena meninggalkan sunat tasyahud awal termasuk ke dalam sunat abad dalam sholat. Kumal ninggalkeunana apakah ngahaja lamun atau poho? Sawaun sama saja, tarokahu ia meninggalkannya amdan secara sengaja, sahwan atau lupa. Sawaun sama saja, tarokahu ia meninggalkannya amdan secara sengaja, sahwan atau lupa. Ninggalkeuna manaha ngahaja mau tasyahud awal sah salatna ngan sunat sujud sahwi. Poho tasyahud awal geus kaburu nangtung sah salatna sunat sujud sahwi. Da tasyahud awal hukumna adalah sunatnya sunat abad gitu. Adapun tasyahud akhir hukumnya adalah wajib, termasuk ke dalam rukun salat. Wallahu a'lam. Faslun pasal. Sekarang kita akan membahas tentang lafaz tasyahud awal.
Kira-kira ari tasyahud teh sampai mana bacaanana? Tasyahud. Sampai Masih Dajjal sanes. Sanes Masih Dajjal. Tasyahud mah sampai maca syahadat. Kunaon dinamai tasyahud da maca syahadat gitu. Sehingga redaksi tasyahud itu hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Taka ditu nama benten deui rukun, benten deui bacaan tasyahud mah sampai kalimat syahadat. Matakan namina ge tasyahud gitu. Kade putari besi tasyahud sampai Masih Dajjal eta mah sanes tasyahud. Tasyahud mah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Taya tentang lafadzna, ternyata banyak redaksi tasyahud yang ada dalam riwayat. Ya, sebagaimana hadis di sini nih. Wa malabdu tasyahudi, dan adapun lafaz tasyahud. Wa malabdu tasyahudi, dan adapun lafaz tasyahud pasabata maka tetap fihi di dalamnya. Pasabata maka tetap fihi di dalamnya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasu tasyahudatin, 3 tasyahud. Jadi yang tetap pada dari Nabi itu ada 3 lafaz tasyahud. Di Nabi ya, aya riwayatna. Ada riwayat ya yang menyebutkan 3 redaksi tasyahud dari Nabi. Apa saja? Yang pertama, riwayat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah riwayatnya Ibnu Mas'ud. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahu, meriwayatkannya Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, fi sahihima, dalam sahih keduanya, dalam sahih Bukhari dan dalam sahih Muslim. Redaksi pertama tasyahud yang ada pada hadis Nabi adalah riwayatnya Ibnu Mas'ud. Gimana redaksinya? Sok sama-sama. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu redaksi yang pertama, riwayatnya Ibnu Mas'ud. Karena tong kaget cuk saha kedah anu biasa wae. Aya beda redaksina gitu sawios. Jadi ulamun orang ngaji ieu jadi apal, ternyata bacaan teh aya beda saeutik nya teh sawios. Dan memang banyak riwayatnya. Namun kita pilih yang mana nanti. Ayeuna riwayat kedua. Asani yang kedua. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rawahu, meriwayatkannya Muslimun, Imam Muslim, fi sahihihi, dalam sahihnya.
Riwayat kedua adalah riwayat dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi redaksinya. Nah, ini yang biasa kita baca, ya. Berarti anu persis pisan dengan apa yang biasa kita baca adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Bukan jadi apa? Riwayat Ibnu Abbas ternyata redaksinya seperti ini. Dan yang biasa kita baca adalah riwayat yang kedua ini dari Ibnu Abbas. Asal-isu yang ketiga. Asal-isu yang ketiga. Riwayatu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Riwayat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Riwayat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatut thayyibatus shalawatu lillah. Kan bedanya? Beda. At-tahiyyatut thayyibatus shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahu, meriwayatkannya Muslim fi sahihi, dalam sahihnya. Itu adalah 3 riwayat redaksi dari tasyahud berdasarkan 3 riwayat dari sahabat. Yang pertama riwayatnya Ibnu Mas'ud, yang kedua riwayatnya Ibnu Abbas, yang ketiga riwayatnya Abi Musa al-Asy'ari. Nah, dari ketiga ini yang paling mirip dengan yang biasa kita baca adalah riwayat kedua, yaitu riwayatnya dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu adalah pembahasan tentang tasyahud, gitu ya. Allahu a'lam.